Kalau kita bicara tantangan industri ya kita tahulah sekarang kan sedang ada pembahasan tentang tarif ya kan, terus, melemahnya daya beli, kemudian situasi global yang kurang kondusif ya kan. Jadi ya itu tantangan semua sih yang sedang dihadapi pengusaha tuh. Kalau sekarang kan memang belum ya, sekarang tuh belum, tapi kita kan, pengusaha itu masih wait and see kan, sampai nanti itu keluar, satu keputusan gitu. Iya, saya rasa hampir semua pemimpin itu sadar ya, betapa sekarang itu kita sedang menghadapi daya saing yang luar biasa gitu. Jadi sudah ada misalnya kayak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya, yang, juga mendorong supaya kondusivitas dunia usaha itu, terjaga seperti itu sih sebenarnya. Bahkan ya contoh nyata aja lah, satu isu misalnya tentang layoff gitu ya, tentang PHK, itu juga kemudian direspon oleh semua, level dari pemerintahan bagaimana supaya hal itu tidak terus-terusan terjadi. Itu juga ada ya, bahkan kalau di Jawa Barat ya, specifically di Jawa Barat karena saya di Jawa Barat, itu juga banyaklah yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya bagaimana kondisi, dunia usaha di Jawa Barat itu bisa bagus sehingga menarik para investor. Dan menurut saya ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih sangat optimis sih, masih, banyak calon-calon investor itu yang nelpon saya, mencari informasi tentang, yang bagus tuh di daerah mana, dan mengapa seperti itu, dan apakah isu-isu yang ada itu seperti ini, seperti itu. Ya mereka itu sekarang lebih ke konsultasi gitu. Karena terus terang aja banyak investor yang juga mengalami gitu ya, kayak kesulitan membangun, industrinya ketika mereka sudah membeli lahan gitu. Nah kenapa seperti itu? Karena ternyata lahan itu, daerah itu tuh bukan daerah untuk industri, misalnya kayak gitu kan. Nah akhirnya ya begitu mereka konsul konsul dengan kami gitu ya, akhirnya kita sampaikan lain kali kita perlu cek, silahkanlah kontak ke Apindo, Apindo juga kan berpartner dengan pemerintah daerah, jadi kita bisa mendengarkan, penjelasan dari mereka, area mana yang tidak bermasalah, seperti itu. Jadi gini, upah tentu saja itu salah satu yang menjadi konsideran dari ini ya, dari pengusaha atau calon investor. Tetapi bagusnya di Jawa Barat itu kan terdiri dari 27 kota kabupaten. Sehingga kalau misalnya industri yang padat modal itu masih bisa bersaing misalnya dia ada di daerah dengan upah yang lumayan tinggi gitu ya. Karena di situ juga infrastrukturnya juga sudah terbangun. Tetapi kalau misalnya mereka itu industri padat karya, ya mereka tidak akan bisa bersaing di satu daerah ini, mereka akan mencari gitu di daerah yang lebih, kompetitif gitu. Jadi, kalau itu tentang upah, tetapi kalau misalnya tentang infrastruktur, mereka kan butuh apalagi kalau perusahaan ekspor gitu ya, dia butuh adanya jalan tol untuk supaya cepat sampai di, mana, Tanjung Priuk, contohnya seperti itu. Sehingga mereka harus juga diarahkan di daerah di mana yang infrastrukturnya itu cukup memenuhi syarat untuk adanya itu. Jadi banyak sebenarnya ya aspek-aspek yang menjadi, pertimbangan dari seorang calon investor di Jawa Barat itu. Kita masih yang sektor padat karya ya, tetapi saya melihatnya begini, di satu sisi memang kita tahu lah ya, ada case yang di Cirebon, kemudian di Garut juga ada layoff gitu. Tetapi di sisi yang lain, investor itu kan juga ada yang datang. Jadi, saya masih bersyukur sih di Jawa Barat itu masih dilihat oleh, banyak calon investor itu dan memang secara organisasi Apindo Jabar itu gencarlah untuk terus menyuarakan itu gitu, menyuarakan misalnya, bahwa di Jabar itu kondusivitas
usahanya oke, misalnya, terus kolaborasi dengan pemerintah daerahnya juga oke, keamanannya karena mereka kemarin dengar ada ini ya kita sampaikan sekarang udah selesai kan, nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Ya concern mereka itu kita jawab itu. Jadi kita tidak hanya menunggu, tetapi ya saya punya beberapa teman ya baik itu dari Amerika, Vietnam, dari mana-mana itu ya kita sampaikan, promosi terus lah kasarnya gitu. Itulah kenapa sebenarnya kita butuh media. Karena kita juga butuh yang apa ya, disuarakan juga hal-hal positif gitu supaya mereka juga tidak hanya membaca berita-berita yang negatif gitu loh. Jadi supaya berimbang juga gitu ya, input-input yang positif. Karena calon investor itu selalu gitu ya, mencari data-data, mencari informasi terkait daerah mana yang mereka itu mau berinvestasi gitu. Iya, ada. Kita itu ada. Sebenarnya dulu BKPM itu juga sempat menggandeng kami ya, bagaimana supaya UMKM yang ada di daerah itu nge-link dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Namun kendalanya adalah kita memang apa ya, harus menyiapkan UMKM ini supaya mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kualitas yang sesuai gitu dengan yang dibutuhkan oleh industri besar ini gitu. Sementara mereka itu karena kecil size-nya jadi tidak bisa memenuhi itu, atau karena kecil size-nya sehingga mereka juga kurang stabil gitu. Nah, bagaimana Apindo menangani itu? Sampai sekarang kita melakukan pendadaran lah dengan berbagai macam UMKM. Dan itu ada ratusan ya, kita mungkin sekitar 300 UMKM yang di bawah Apindo, yang didik Apindo. Bahkan tidak hanya UMKM yang ada gitu, tetapi juga UMKM yang calon-calon UMKM gitu. Dari mahasiswa kita juga ada pelatihan untuk mahasiswa supaya mereka menjadi wirausaha gitu. Itu ada juga sih. Ada, kita juga ada bukan hanya yang kena PHK ya, tapi yang menghadapi pensiun gitu tuh kita ada. Bahkan ada kita kerjasama juga dengan berbagai macam institusi ya, misalnya kayak dari TNI gitu, ada yang mereka itu pensiunan, bagaimana mereka itu supaya masih bisa berdaya ekonomi, itu ada juga kita pelatihan kayak gitu, ada sih. Iya, jadi kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gini, kekhawatiran dari pengusaha pasti ada. Pengusaha wait and see, apa yang akan terjadi dengan tarif nantinya. Itu juga salah satu yang memang menjadi kekhawatiran. Tetapi di sisi yang lain, kita juga optimis gitu, bahwasanya kita juga punya apa ya, hal-hal positif yang bisa bersaing lah dengan mereka. Apalagi nanti yang namanya tarif ini kan tidak hanya di Indonesia kan, ini kan terjadi di mana-mana gitu kan. Jadi ya kita itu masih sangat optimis. Ya kita terbukti sampai hari ini ya, masih banyak sih apa calon-calon investor juga ya yang ada di situ. Khawatir sih pastilah, pasti. Tapi khawatir kalau nggak memiliki optimisme ya bubarlah kita gitu ya. Jadi saya senangnya tuh pengusaha di Jabar itu sangat optimis. Ya kita sudah melalui banyak hal sulit kan. Dari zaman Covid ya kan. Atau waktu dulu-dulu yang tahun-tahun 98, tahun apa ya. Tapi kita survive gitu. Jadi apalagi gitu. Gitu kita pasti inilah masih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Tetap ini ya, membuat regulasi-regulasi yang sifatnya itu mendukung apa namanya, dunia usaha, kemudian termasuk dalam hal perizinan misalnya ya kan,
terus kemudian juga memberikan dukungan-dukungan yang lain, misalnya akses terhadap keuangan. Kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan itu gitu ya. Ya banyak sih sebenarnya yang harus diiniin. Tetap efisiensi dan meningkatkan daya saing sih, menurut saya. Tetap itu sih. Jadi kita mesti melakukan apa ya, terobosan-terobosan. Selain misalnya kayak market diversity ya, kita juga punya market yang lain, membuka market yang lain. Contohlah kemarin juga kita sudah ada berbagai negara yang kita memiliki komunikasi untuk membuka market ya. Australia misalnya, mereka juga membuka market gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pengusaha menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk supaya kita tetap bisa bertahan dan berdaya saing di situasi apapun yang nanti akan terjadi. Itu. Ya. Apindo itu membutuhkan media untuk menyuarakan hal-hal yang positif yang ada di negara kita, tidak hanya yang negatif-negatif gitu. Karena apa? Apapun yang tertulis di situ itu kan akan diakses oleh calon investor. Calon investor itu membutuhkan apa ya, visibilitas yang positif gitu terhadap kondisi di Indonesia itu sendiri gitu ya. Jadi itulah media, kita mengharapkan media itu mendukung adanya investasi. Jadi kayak ya kita itu pengennya kayak gitu sih. Media itu bisa menjadi partner yang mampu untuk bekerja sama, menciptakan situasi kondisi yang positif untuk para calon investor. Karena media inilah yang memiliki satu alat gitu yang bisa diakses oleh mereka untuk mencari berita-berita terkait daerah-daerah di Indonesia. Itu. Jadi pengusaha itu membutuhkan untuk berpartner dengan media karena media itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Jadi apa yang dituliskan, apa yang disuarakan oleh media ini itu yang akan ditangkap oleh para calon investor maupun investor yang ada di sini untuk mereka merasa aman berinvestasi di Indonesia. Jadi itulah kenapa kita harus terus berkolaborasi secara positif untuk kemajuan investasi di Indonesia dan juga peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bu.